bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara dimulai sejak awal Masehi. Sejak masuknya agama Hindu-Buddha, terjadi pembaruan besar di Indonesia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Berikut ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Ketika berusia 62 tahun, Fahim melakukan penjelajahan ke India, tepatnya ke kerajaan Khotan, Kashmir, Kabul, dan Kandahar. Selama di India, Fahim berusaha mencari salinan dari kitab Vinaya Pitaka yang lengkap untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Setelah selesai menjelajah di India, Fahim lanjut ke Sri Lanka untuk menyalin sebuah teks sakral. Dari Sri Lanka, Fahim kembali ke kampung halamannya di Cina. Dalam perjalanan pulang ini, ia singgah di Nusantara, tepatnya di Jawa. Fahim tinggal di Jawa selama 5 bulan. Dari catatan perjalanan Ising, diketahui bahwa kala itu kota Palembang sudah menjadi pusat penyebaran pendidikan agama Buddha. Ising tinggal selama 2 tahun untuk menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin, sebelum akhirnya kembali ke Cina. Penemuan prasasti Nalanda pada tahun 1921 ditemukan prasasti Nalanda di Bihar, Nalanda, India. Prasasti ini mengisahkan tentang Raja Devapaladeva dari Kerajaan Pala di India yang mengabulkan permintaan Raja Sriwijaya untuk membangun biara Buddha di Nalanda. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu, Raja Sriwijaya memberi perhatian besar terhadap pendidikan agama Buddha. Selain itu, prasasti Nalanda juga menyebut bahwa ada 5 desa di Kalkutta atau Kolkata, India, dibebaskan dari pajak demi keperluan misi agama Buddha Kerajaan Sriwijaya. A few moments later. Pendidikan zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu fondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan di Indonesia. Kolonial Belanda. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1090, yakni era Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etisnya politik pada tahun 1899. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, IS, VS, VJS, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum, yaitu MULO, HBS, dan AMS, dan pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Mereka yang hanya sekolah sampai di School atau sekolah rakyat juga cukup beruntung.
Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, angka buta huruf masih 90%. Sekolah hanya bisa dinikmati 10% penduduk saja. Sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan sekolah kemir Uitgebreid Langer Onderwijs atau MULO yang setara SMP. Lalu dari MULO yang masa belajar 3 tahun akan berlanjut ke AMS. Algemene Middelbare School atau setara SMA selama 3 tahun. Lulusan sekolah ELS boleh lanjut ke HBS, di mana masyarakat menjalani sekolah menengah selama 5 tahun, hanya butuh waktu 12 tahun sekolah, dan jika melalui HIS, MULO, lalu AMS, butuh waktu 13 tahun. Setelah lulus SMA, baik AMS maupun HBS, mereka boleh masuk universitas di Belanda atau melanjutkan ke sekolah tinggi kedokteran bernama School tot Opleiding van Indische Artsen atau STOVIA, yang dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa di Kuitang yang kemudian berubah jadi Geneeskundig Hogeschool di Salemba. Sedangkan dalam hal karir, orang pribumi dihambat ketika masuk dunia kerja, baik di swasta maupun pemerintahan, karena banyak pribumi yang masuk HIS atau ELS di usia lebih dari 7 tahun, alias telat sekolah. Maka kesempatan kerja lulusan SMA pribumi berkurang. A few inches later. Pendidikan masa Orde Lama. Masa ini juga disebut masa demokrasi terpimpin. Suasana politik sedemikian rumit. Hampir semua kekuatan politik merujuk pada Presiden Soekarno, yang dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama yaitu pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini menyalahi nilai Pancasila karena menimbulkan pemerintah yang otoriter dan tidak demokratis. Yang kedua yaitu diizinkannya Partai Komunis Indonesia dan dibentuk Nasakom atau Aliansi Kelompok Nasional Agama dan Komunis. Ideologi komunis jelas tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Terjadi pemberontakan G30 SPKI pada 30 September 1965 yang disinyalir PKI merupakan dalangnya. Pemberontakan tersebut guna melumpuhkan kekuatan negara dan mengganti ideologi Pancasila dengan komunitas. Masa Orde Baru. Terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui surat perintah pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontakan PKI. PKI pun berhasil ditumpas dalam waktu yang singkat. Soeharto mendapat dukungan besar dari rakyat. Adapun penyimpangan-penyimpangan, yang pertama, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, dibatasinya kebebasan berpolitik dan hanya diperbolehkan 3 parpol, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Yang ketiga, munculnya kasus pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok, Marsinah, dan lain-lain. Yang keempat, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme di pemerintahan. One eternity later. Masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Kehidupan demokrasi di Indonesia kembali bergairah. Kebebasan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia meliputi berbagai bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi. Dampak negatif penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas pada masa reformasi. Yang pertama, munculnya pergaulan bebas. Kedua, pola komunikasi yang tidak beretika. 3, peredaran narkoba dan minuman keras. 4, aksi anarkisme dan vandalisme.